Selamat pagi para mahasiswa yang saat ini di kelas elemen mesin 2. Kita saat ini akan membahas tentang perancangan untuk pembebanan berulang atau pembebanan siklis, tetapi lebih fokus kepada sebuah contoh soal. Kita akan membahas sebuah contoh soal. Baiklah, sebelum kita membahas contoh soal tersebut, mari kita lihat dalam beban berulang. Nah, ada 3 konsep, yaitu menurut Gerber, Soderberg, dan Goodman. Nah, pada latihan soal kita kali ini, kita akan menyelesaikan dengan teori Goodman. Teori Goodman atau kriteria Goodman, terdapat parameter sigma M dan sigma A. Nah, parameter ini bisa dihitung dengan formula sederhana, yaitu sigma M sama dengan sigma maksimum tambah sigma minimum bagi 2. Kemudian sigma A sama dengan sigma maksimum kurang sigma minimum bagi 2. Nah, yang dimaksud dengan sigma M adalah mean stress, atau tegangan rata, tegangan rata-rata. Sedangkan yang dimaksud dengan sigma A adalah alternating stress atau tegangan bolak-balik. Nah, ini disebut juga tegangan berulang. Nah, selanjutnya kita juga harus ingat tentang teori gagalan untuk beban statis. Walaupun kita membahas teori gagalan untuk beban berulang atau beban siklis, tapi jangan lupa juga dengan teori gagalan beban statis. Nah, ada 2 teori yang sangat dikenal, yaitu teori tegangan geser maksimum atau kita sebut dengan tegangan Tresca. Apakah tegangan Tresca itu? Tegangan Tresca, perhatikan yang kotak di bawah, itu sebenarnya adalah tegangan utama 1 dikurangi tegangan utama 3, atau sigma 1 kurang sigma 3. Nah, tegangan utama yang dimaksudkan di sini adalah tegangan utama hasil dari transformasi tegangan. Yang berikutnya adalah teori energi distorsi. Teori ini disebut juga tegangan von Mises. Nah, rumusnya kita lihat ini secara umum ya. Rumus tegangan von Mises itu akar dari sigma 1 kurang sigma 2 kuadrat tambah sigma 2 kurang sigma 3 kuadrat tambah sigma 3 kurang sigma 1 kuadrat dibagi 2. Nah, sama dengan tegangan Tresca, yang dimaksud dengan sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 di sini adalah tegangan utama. Tegangan utama yang diperoleh dari analisis transformasi tegangan. Nah, sekarang kita bahas contoh soal yang dimaksud ya. Contoh soal ini adalah tentang merancang sebuah pin ya, merancang sebuah pin. Ini rancanglah pin. Bagian dari sistem conveyor untuk suatu operasi produksi ditunjukkan pada gambar di samping. Jadi ada suatu sistem conveyor yang di bawahnya ada sebuah batang ya, batang panjang, kemudian ada fixture atau fixture yang kedudukannya vertikal. Nah, fixture ini dihubungkan dengan batang horizontal dengan sebuah pin ya, sebuah pin. Nah, ini di posisi sini ada pin. Kalau kita gambar kembali dalam pandang kiri ya, kemudian mengambil potongan, ini gambar potongannya.
Nah, ini ya. Kalau kita ambil gambar potongan di sini, dilihat dari sebelah kiri, maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini terlihat pin yang dimaksud sudah semakin jelas ya. Kemudian yang kiri dan kanan ini adalah bagian dari fixture. Kemudian yang persegi panjang ini yang di tengah ini adalah batang yang memanjang atau batang horizontal ini. Oke. Nah, diketahui berat fixture 85 pound. Fixture dalam kondisi kosong, sedangkan sebuah blok mesin juga seberat 225 pound akan digantung pada fixture untuk membawanya dari suatu proses ke proses yang lain, di mana kemudian dilepas. Nah, diperkirakan akibat blok mesin tersebut, sistem akan mengalami ribuan siklus berbeban dan tak berbeban. Nah, maksudnya di sini adalah fixture ini akan membawa blok mesin seberat 225 pound diletakkan di bagian yang lain, kemudian dilepas. Setelah itu dia balik lagi ke posisi semula, dia mengambil lagi blok mesin, kemudian dibawa dan dilepas. Begitu juga dia kembali ke posisi semula. Jadi ada kondisi di mana dia kosong, tidak membawa beban, dan ada kondisi di mana dia berbeban. Nah, tujuan penyelesaian dari soal kita ini adalah merancang pin untuk memasang fixture pada sistem conveyor. Jadi ini fixture untuk dipasang pada sistem conveyor, lebih khusus dihubungkan dengan batang ini, maka dia memerlukan pin ya, pin di tengah sini. Nah, bagaimanakah ukuran pin ini? Inilah yang akan kita rancang atau kita desain. Lebih tepatnya adalah diameter pin ya, menghitung diameter pin yang dibutuhkan ya, menghitung diameter pin yang dibutuhkan. Nah, kalau kita gambar kembali kondisi dari fixture ini bersama pin, maka ada dua kondisi. Kondisi pertama, keadaan tanpa beban ya. Keadaan tanpa beban maksudnya fixture ini belum membawa blok mesin ya, belum membawa atau mengangkat blok mesin. Jadi gaya yang bekerja pada fixture adalah sebesar 85 pound, yaitu berat dari fixture itu sendiri. Kemudian keadaan yang kedua, keadaan ada beban. Nah, keadaan fixture membawa beban, berarti berat yang diberikan fixture terhadap pin selain beratnya fixture juga ditambah dengan berat dari beban tersebut, yaitu blok mesin. Blok mesin beratnya 225, jadi ditambah 85 maka totalnya 310 pound. Nah, data yang sudah kita ketahui berarti adalah gaya minimum 85 pound dan gaya maksimum 310 pound ya, yang didapat dari dua keadaan ini ya, yaitu tanpa beban 85 dan ketika ada beban 310. Mari kita mulai menyelesaikannya. Nah, silakan Anda perhatikan cara menyelesaikannya sehingga nanti Anda bisa melakukan perhitungan atau analisis sendiri ya. Nah, diketahui fixture memberi beban geser F secara bolak-balik atau secara berulang ya, kepada pin. Jadi ini contoh kasus beban berulang atau beban siklis. Nah, kita menyelesaikan dengan kriteria Goodman ya, karena kriteria Goodman ini banyak digunakan untuk menyelesaikan kasus beban-beban berulang atau siklis. Nah, kembali lagi pada penjelasan yang tadi bahwa ada dua parameter penting, yaitu sigma M dan sigma A. Nah, sigma M untuk menuju ke tegangan rata, maka kita harus mulai dengan gaya ya, gaya rata atau gaya rata-rata FM. Nah,
bagaimana dengan sigma A atau tegangan berulang, ya, tegangan bolak-balik atau tegangan berulang? Ya sama, berarti akan mulai dengan gaya FA atau gaya bolak-balik atau gaya berulang. Nah, bagaimana menghitungnya? Untuk menghitung Fm, kita gunakan formula untuk sigma M. Nah, kita tahu bahwa formula sigma M tadi kan sigma maksimum tambah sigma minimum per 2. Berarti Fm sama dengan F maksimum tambah F minimum bagi 2. 310 tambah 85 bagi 2. Nah, nilai-nilai ini sudah diketahui di penjelasan sebelumnya tadi ya. Nah, sehingga kita peroleh Fm adalah 198 volt. Nah, bagaimana dengan FA? FA berbeda sedikit ya, kita tinggal mengganti tanda positif dengan minus. Maka kita dapat 310 kurang 85 bagi 2, hasilnya adalah 113 volt ya, 113 volt. Nah, sampai saat ini kita sudah memperoleh Fm dan Fa. Nah, selanjutnya kita perhatikan dengan seksama yang terjadi, gaya yang terjadi pada pin. Ada dua gaya ya, di bagian kiri maupun di bagian kanannya. Kalau kita perhatikan, maka pin mengalami geseran pada dua sisi. Jadi terdapat dua daerah luas yang menahan beban geser tersebut. Nah, jadi beban yang dikenakan pada pin, pertama dari fixture ini ya, fixture menarik dia ke bawah dengan berat fixture itu sendiri, dan pada saat berbeban ketambahan lagi selain berat fixture, berat dari beban tersebut yaitu blok mesin. Nah, jadi gayanya di arah ke bawah baik di sisi kiri maupun sisi kanan. Sehingga kita ketahui bahwa ada dua daerah geseran, yaitu di bagian kiri ini dan bagian kanan. Nah, karena ada dua daerah geseran, maka untuk menghitung tegangan geser yang terjadi, kita gunakan rumus F per 2A. Ya, tegangan geser sama dengan F per 2A. Nah, sebenarnya rumus dasarnya adalah F per A. Nah, kali ini kita menambahkan 2 di depan A, luas, karena kita ketahui bahwa ada dua luas ya, ada dua luas yang mengalami geseran, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Jadi rumus tegangan geser menjadi F per 2A. Nah, sekarang kita akan menyesuaikan atau mengarahkan ke tegangan rata atau mean stress. Kalau untuk tegangan rata mean stress, maka tegangan geser menjadi tau menjadi tau M. Tegangan geser rata atau tegangan geser mean. Nah, rumusnya mengikuti formula dasarnya, yaitu gaya rata dibahagi dengan 2A. Nah, kita sudah mengetahui nilai gaya rata atau Fm ya, dalam hitungan sebelumnya kita sudah ketahui, yaitu sebesar 168 pound per 2A. Karena kita belum mengetahui nilai A, jadi baru sampai di sini ya, itu input nilai atau substitusi nilai yang sudah diketahui. Kita lanjutkan dengan alternating stress-nya atau tegangan bolak-balik ya. Kita harus ingat mereka selalu berpasangan ya, yaitu tegangan rata dan tegangan bolak-balik atau tegangan berulang. Nah, berarti tau di sini menjadi tau A. Rumusnya adalah FA per 2A ya, mengikuti rumus dasar ini. Nah, FA tadi sudah kita hitung juga, sudah ada nilainya, yaitu sebesar 113 pound ya, 113 pound per 2A.
Oke, sekarang kita sudah mendapatkan tegangan ya, tegangan untuk tegangan rata maupun untuk tegangan bolak-balik atau tegangan berulang. Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaian akhir, kita lihat dulu transformasi tegangan. Karena sangat berhubungan ya. Nah, transformasi tegangan itu ada 3 tegangan utama ya. Sebenarnya ada 3 tegangan utama, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu belum tentu ada 3 tegangan utama ya. Contoh untuk kasus kita ini adalah kasus geseran murni. Artinya tidak terdapat gaya normal, tidak terdapat tegangan normal, hanya tegangan geser ya. Jadi ini geseran murni. Nah, kita lihat sini tegangan normal baik di sumbu Y maupun sumbu X itu sama-sama 0. Jadi hanya ada tegangan geser di elemen tegangan pada contoh soal kita ini. Nah, kalau hanya geseran murni, maka lingkaran Moore-nya akan diperoleh seperti ini. Ini kasus khusus ya untuk geseran murni. Nah, kita ketahui lingkaran Moore, dari lingkaran Moore bahwa nilai tegangan utama 1 itu sama dengan tegangan gesernya. Ya, jadi dilihat dari titik 0,0 atau titik koordinat pusat ya sampai ke paling kanan, maka kita ketahui sigma 1 itu sama dengan nilainya dengan tegangan geser. Sedangkan sigma 2 nilainya 0. Sedangkan sigma 3 sama juga dengan tegangan geser tetapi bertanda negatif ya, bertanda negatif atau minus. Jadi sigma 1 dan sigma 3 sama besar, tetapi yang sigma 1 positif, sigma 3 negatif. Nah, sekarang kita kaitkan dengan tegangan rata atau mean stress. Untuk sigma 1, tegangan ratanya adalah tegangan geser rata. Kalau sigma 2, 0, tetap 0 ya. Tidak bernilai ya, tetap 0. Kalau sigma 3 berarti negatif dari tegangan rata, tegangan geser ya dalam hal ini. Nah, kalau alternatif stres ya sama ya, sigma 1A menjadi tau A, sedangkan sigma 2 bernilai 0 dan sigma 3A menjadi negatif tau A. Nah, kita lihat di sini sigma 1 dan sigma 3 itu sebenarnya sama ya nilainya, tetapi yang sigma 3 bertanda negatif atau minus. Ya, kita lanjut untuk tegangan rata. Ya, kita mulai tegangan rata pertama ya. Jadi kita masuk ke tegangan utama 1, sigma 1M adalah tau M. Ini yang kita dapat tadi ya. Saya balik. Nah, ini ya. Sigma 1M adalah tau M. Tau M. Nah, kita tahu tau M atau tegangan geser rata sudah diperoleh yaitu 198/2A. 198 pound/2A. Nah, sekarang bagaimana dengan sigma 2M dan sigma 3M? Sigma 2 ya tetap 0. Sedangkan sigma 3M sama nilainya tetapi bertanda negatif. Nah, sigma 3M sama-sama 198 pound/2A tetapi ada tanda negatif. Nah, alternatif stres sigma 1A sama dengan tau A. Dan kita sudah tahu di perhitungan sebelumnya nilai dari tau A adalah 113 pound/2A. Kalau sigma 3A sama nilainya tapi bertanda negatif ya. Negatif 113 pound/2A. Nah, berdasarkan diagram Moore, karena soal ini menyangkut beban geseran murni, maka selanjutnya analisis tegangannya kita harus
menggunakan tegangan Treska. Karena tegangan Treska adalah teori tegangan yang bisa kita gunakan untuk kasus geseran murni, ya, hanya terdapat tegangan geser saja, tidak ada tegangan normal. Oke, berarti tegangan Treska untuk rata, kita ikuti rumus tegangan Treska, ya sudah dijelaskan di awal tadi, ya, yaitu sigma 1 kurang sigma 3. Nah, sigma 1 kan yang ini, sigma 1M. Jadi 198 kurang negatif 198 per 2A. Ini adalah sigma 3. Nah, karena ini negatif dan negatif berarti ada menjadi plus atau positif, ya. Sehingga menjadi 2 kali 198. Nah, di bawahnya juga ada 2. Di penyebutnya. Berarti hasil akhirnya adalah 158 pound per A. Angka 2 di penyebut sudah hilang, ya, karena tereliminasi oleh pembilang tadi yang ada 2. Nah, kalau alternating stress, nah sama, ya, sigma 1 kurang sigma 3, karena sigma 1-nya 113 pound per 2A, sigma 3 juga 113 pound per 2A negatif, berarti menjadi tambah di sini, ya, minus-minus, maka hasil akhirnya adalah 113 pound per A. Nah, sampai sini kita sudah memperoleh tegangan Treska untuk tegangan rata dan tegangan bolak-balik atau tegangan alternating. Oke, kita lanjut. Sekarang kita kembali atau kita lanjut ke teori kegagalan beban siklis atau teori Goodman. Nah, kita kembali melihat ada 2 parameter penting, sigma A dan sigma M. Sekarang kita gantikan atau substitusikan sigma A yang dalam kasus kita ini adalah tegangan geser. Jadi sigma A adalah tegangan geser A. Lebih tepatnya sigma A adalah tegangan Treska. Tegangan Treska alternating atau tegangan Treska A. Berarti sigma M adalah tegangan Treska M. Nah, tegangan rata untuk tegangan Treska M sudah diketahui 198 pound per A. Jadi bagian ini sudah diketahui. Selanjutnya, tegangan Treska A juga sudah diketahui 113 pound per A. Jadi bagian yang ini juga sudah diketahui. Nah, itu artinya formula Goodman bisa kita sederhanakan lagi dengan menginput nilai-nilai yang sudah diketahui. Nah, kita input tegangan Treska bolak-balik atau tegangan Treska berulang dan tegangan Treska rata, yaitu 113 per A dan 198 per A. Nah, selanjutnya ada satu parameter penting juga, yaitu SN aksen. Apakah SN aksen ini? Ini adalah endurance limit aktual, ya. Endurance limit aktual, kita tahu bahwa untuk kasus beban berulang atau beban siklis ada endurance limit, ya, atau batas tegangan lelah atau batas kekuatan lelah. Nah, kita harus bisa menghitungnya, ya. Selanjutnya kita hitung berapa SN aksen dengan rumus SN kali CM kali CST kali CR kali CS. Sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya, ya, prosedur untuk mengestimasi berapa endurance limit aktual. Ini ada sekitar 8, ya, 8 step. Kita gunakan step-step ini, kita aplikasikan pada contoh soal kita ini. Nah, kita cari dulu berapa CM, berapa CST, berapa CR, dan CS. Untuk CM, faktor material, kita ambil nilainya 1.
karena pin akan dibuat dari batangan baja tempa. Nah, kita tahu kalau baja tempa CM-nya 1. Kalau CST faktor tegangan juga 1,0 karena tidak ada informasi tentang beban selain geseran. Karena tidak ada informasi beban lain, misalnya axial tension ya. Jadi kita gunakan CST 1,0 karena hanya ada beban geseran, tidak ada beban lain. Nah, untuk faktor CR ini adalah reliability factors, faktor reliability, faktor keandalan ya. Nah, kalau kita ingin keandalannya besar atau tinggi ya, yaitu 0,999, maka nilai CR yang kita harus gunakan adalah 0,75. Nah, bagaimana dengan CS? CS ini faktor bentuk. Nah, kita ketahui sebuah pena atau pin biasanya ukurannya kecil, ya, biasanya berukuran kecil. Jadi dalam faktor bentuk, nilai faktor bentuk tidak terpengaruh ya, jadi tetap nilai 1,0. Nah, berbeda kalau dimensinya besar, maka faktor CS atau faktor bentuk ini bisa menurun ya, kurang dari 1. Oke, kita sudah dapat CM, CST, CR, dan CS. Berarti kita tinggal SN ya, tinggal mencari SN. Nah, kita cari SN. Caranya pertama kita pilih bahan yang digunakan, yaitu SAE 102 cold round baja. Nah, dari tabel ini, tabel material ya, kita lihat 102 cold round, maka kita peroleh tensile strength 61 ya, 61 KSI. Tensile strength atau SU adalah 61 KSI. Nah, selanjutnya kita substitusi di kurva ini, kurva yang ketiga ya, yaitu untuk kurva mesin atau cold round. 61 kira-kira di sini, 61 tensile strength. Kemudian kita tarik ke kiri garis. Nah, ini di bawahnya 20.000, berarti ini sekitar 23.000 ya. Nah, jadi kita dapat endurance limit atau kekuatan lelah SN adalah 23.000 PSI. Kalau kita sederhanakan lagi menjadi 23 KSI ya, atau 23 kilo PSI. Nah, kita sudah memperoleh SN. Berarti kita sudah bisa menghitung SN aksen. Nah, kita substitusi semuanya, SN 23 KSI, CM1, CST1, CR 0,75 dan CS1. Maka kita peroleh SN aksen adalah 17,25 KSI atau 17.250 PSI. Nah, kita sudah bisa lanjutkan sekarang dengan menyelesaikan teori Goodman untuk kasus beban siklis ya, atau beban berulang. Nah, jadi SN aksen sudah ada nilainya. SN aksen yaitu 17.250 PSI. SU juga sudah ada 61.000 PSI. Kemudian selanjutnya kita harus tentukan KT. Nah, KT ini adalah faktor konsentrasi tegangan. Nah, kita tahu jika komponen mengalami perubahan dimensi, jadi misalnya ini pin ya, kalau dibuat dengan berbagai ukuran diameter, maka ada faktor konsentrasi tegangan ya yang lebih besar dari 1. Tetapi karena pin atau pena ini dibuat dengan diameter seragam dari kiri sampai kanan sama diameternya, berarti faktor konsentrasi tegangan tidak lebih besar dari 1 ya. Jadi nilainya adalah 1,0. Nah, untuk faktor keamanan diambil 4 karena diperkirakan ada beban kecut ringan ya, ada beban kecut ringan sehingga diambil N sama 4.
kita substitusi nilai-nilai ini yang sudah diketahui, maka persamaan atau rumus Goodman menjadi lebih sederhana ya. Artinya kita sudah mulai bisa membayangkan jawaban yang akan kita dapatkan. Jadi kita substitusi KT1 113 tegangan bolak-balik atau tegangan berulang, kemudian ini tegangan rata. Nah ini SN aksen 17.250, ini SU yang kita dapat tadi setelah menentukan material, jenis material 61.000, dan N bernilai 4. Nah sekarang yang belum diketahui tinggal area atau luas ya, A. Nah ini yang akan kita cari berapa nilai dari A. Karena begitu mendapat nilai A, kita bisa mendapat nilai diameter yang dibutuhkan. Nah, kita lanjutkan. 113 kali 1 bagi 17.250 diperoleh 0,0066. Itu juga yang bagian kanan ini diperoleh 0,0032. Dan seperempat disederhanakan jadi 0,25. Nah, selanjutnya parameter A ini tinggal kita tarik ke kanan, maka menghasilkan 0,03919 inch kuadrat. Nah, kita sudah dapat nilai area atau luas. Kita gunakan rumus lingkaran ya, karena luas penampang dari pin adalah berbentuk lingkaran. A sama dengan pi d kuadrat per 4. Nah, nilai A sudah diketahui, nilai pi juga diketahui 3,14 atau 22/7, sehingga kita bisa menghitung berapa D. Setelah dihitung, diperolehlah D sebesar 0,223 inch. Ya, kita memperoleh diameter yang dibutuhkan oleh pin agar dapat berfungsi dengan baik, tidak mengalami kegagalan, walaupun ada pembebanan berulang, maka diameter minimal harus 0,223 inch. Oke, kita sudah memperoleh jawaban akhirnya ya, bahwa pin tersebut harus dibuat dengan diameter minimal 0,223 inch. Nah, dalam aplikasinya menyesuaikan dengan spesifikasi produk ya, bisa dibuat dengan diameter yang lebih besar. Yang pasti tidak boleh lebih kecil dari 0,223 inch. Oke, terima kasih untuk perhatian. Kita telah menyelesaikan satu contoh soal. Kiranya ini bisa menambah pengetahuan Anda ya. Selamat belajar terus untuk mencapai cita-cita di hari depan yang penuh ceria. Terima kasih untuk perhatian. Sampai berjumpa lagi. Kiranya sehat-sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua.